저기서 보는 거 맞지? 시간대 맞춰 늦으면 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nandila dengan NIM 2030110010 pada jurusan Tadris Kimia di Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar pada mata kuliah Kimia Organik 1, yaitu dengan judul alkohol dan aldehid. Baiklah, yang hari ini materinya yang berjudul alkohol dan aldehid. Yaitu dengan tujuan yang pertama, tata nama alkohol. Lalu yang kedua, ada isomer alkohol. Lalu yang ketiga, reaksi-reaksi alkohol. Lalu yang keempat, tata nama aldehid. Lalu yang terakhir ada reaksi dan sifat aldehid. Baiklah, 5 tujuan pada materi kali ini yaitu alkohol dan aldehid. Baiklah, yang pertama kita masuk ke tata nama alkohol. Di mana tata nama alkohol yaitu alkohol dengan rumus umumnya atau gugus fungsinya yaitu ada ROH. Di mana OH yaitu gugus fungsi alkohol. Di mana alkohol ini turunan dari alkana. Turunan dari alkana, yaitu atom H diganti dengan gugus OH. Dimana kalau dia alkana dan ini alkohol, rumus umum dari alkana yaitu CnH2n ditambah 2. Sedangkan untuk alkohol, rumus umumnya itu CnH2n tambah 1 OH. CnH2n tambah 1 OH. Contoh, misalnya untuk alkana itu akhirannya itu ana. Akhiran ana, sedangkan alkohol akhirannya itu anol. Contoh, misalnya ada CH4, berarti di sini CH3OH. Ini namanya CH4 kan namanya metana. Sedangkan ini namanya metanol. Contoh lagi yaitu ada C2H6 akan menjadi C2H3OH. Karena rumusnya kan CnH2n tambah 1 OH. Di sini namanya etana. Sedangkan di sebelah kanan untuk alkohol berarti namanya etanol. Di sini ada trik asidnya. Yaitu dengan rumus CnH2n tambah 2O. Yaitu di sini alkana. Baiklah, selanjutnya yaitu aturan tata nama alkohol.
Menurut IUPAC, berdasarkan IUPAC ya, yang pertama itu cari rantai induknya dulu. Cari rantai induk, di mana rantai terpanjang yang melalui gugus OH. Lalu yang kedua itu cari rantai cabang atau alkil. Cari rantai cabang atau alkil. Contoh misalnya CnH2n rumus alkana, lalu CnH2n tambah 1, dimana untuk CH4 itu kan metana, dengan CH3 itu metil. Selanjutnya yang ketiga yaitu penomoran dekat dengan gugus OH. Penomoran dekat dengan gugus OH jika posisi gugus OH sama baik di kiri, penomorannya dekat dengan di kanan. Contoh misalnya seperti ini, C-nya ada rantai panjang 5, C, OH. Berarti di sini kita penomorannya kan tadi dekat dengan gugus OH. Berarti ini yang per 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya jika contohnya seperti ini, maka penomorannya dekat dengan cabang. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya yang keempat, di sini hapus dulu. Yaitu jika cabang ada yang sama di depannya. Yang keempat, jika cabang ada yang sama di depannya, maka diberi awalan. Contoh kalau misalnya dia 1 itu kan mono, kalau 1 itu tidak ditulis, jadi kita mulai dari angka 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Kalau untuk 2 itu namanya di, sedangkan 3 tri, sedangkan yang 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta. Selanjutnya yang kelima yaitu jika cabang beda, ia memakai aturan namanya alfa beta. Alfa beta yang didahulukan. Kalau misalnya ada namanya etil, isopropil, butil. Ini 1, ini 2, dan ini 3. Contoh soalnya yaitu di sini. Contoh soal misalnya seperti ini. Contoh
Di sini kita cari dulu rantai terpanjangnya. Berarti kalau terpanjang kan di sini hanya 6. Kalau misalnya ke bawah berarti ada 7. Berarti kita mulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sedangkan di sini ada cabang, di sini ada cabang. Ini cabang metil dan ini cabang etil. Jadi untuk penamaannya yaitu 4 etil, 5 metil, dan 3 karena rantainya ada 7 berarti hetanol. Akhiran 0 ya, A0. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke isomer alkohol. Yang kedua, yaitu isomer alkohol. Pengertian dari isomer yaitu rumus umum sama tapi yang pertama itu ada namanya isomer rangka. Untuk isomer rangka itu artinya rangkanya berbeda. Rangka beda. Dimana gugus OH tetap posisinya. Contoh, di sini ada C4OH. Di sini penomornya mulai dari sini. Ini namanya 1 butanol. Itu C4H10O. Lalu ada seperti ini bercabang. Ini namanya 2 metil 1 propanol. Tetapi rumus umumnya sama, tetap C4H10O. Rumus umumnya sama, tetapi rangkanya berbeda. Yang kedua ada namanya isomer posisi. Yang dimaksud dari isomer posisi yaitu posisi gugus fungsi OH beda. Posisi gugus fungsi OH itu beda. Contoh, 1, 2, 3, 4 OH. Lalu 1, 2, 3, 4. Sini OH. OH-nya itu letaknya berbeda, tapi rumus strukturnya sama. C4H10O. C4H10O. Tetapi yang di atas namanya itu 1 butanol. Dan yang di bawah namanya 2 butanol. Karena letak gugus OH-nya itu berbeda. Diletak di nomor 2. Sedangkan sini nomor 1, sini nomor 2. Selanjutnya yang ketiga ada isomer fungsi, yaitu gugus fungsinya berbeda. Gugus fungsi beda. Contoh, untuk alkohol itu CnH2n tambah 2O itu 1, 2, 3, 4 OH 1, 2O CC. Rumusnya sama, tetap C4H10O, C4H10O. Tapi di sini namanya eter. Selanjutnya yang keempat, isomer ruang. Untuk isomer ruang itu ada namanya isomer optik, yaitu C chiral atau C asimetris. Jadi C yang mengikat 4 atom atau gugus
yang berbeda semua. Misalnya 2 butanol. Ini isomer optik. Karena 2/1 yaitu 2. Lalu untuk gambarnya seperti ini. Untuk C ini disebut dengan C chiral. Dimana untuk isomer optik, dimana ya? Di sini aja. Isomer optik itu 2 pangkat C chiral. Selanjutnya kita masuk ke reaksi-reaksi alkohol. Tujuan yang ketiga, reaksi alkohol. Yang pertama itu reaksi dengan logam natrium, kalium, magnesium, dan Al aluminium, itu yang menghasilkan alkoksida logam dan gas hidrogen. Contoh misalnya CH3 CH2OH etanol ditambah dengan Na. Di sini kita tukar posisi menjadi CH3 CH2O Na tambah H2. Karena dia belum setara, dikalikan setengah H2. Di sini namanya etanol menjadi natrium etoksida. Selanjutnya yang kedua yaitu ada namanya reaksi oksidasi. Oksidasi alkohol oleh oksidator. Di sini kita buat saja KMNO4 atau K2CR2O7. Di sini yang pertama untuk reaksi oksidasi alkohol ini oleh oksidator ada namanya alkohol primer. Di mana alkohol primer jika kita oksidasikan akan menjadi alkanal. Dan jika kita oksidasikan lagi akan menjadi asam alkanoat. Jadi untuk dia sebelah kanan itu namanya oksidasi, dan jika kita balikkan akan dinamakan reduksi. Seperti ini juga reduksi. Contohnya yaitu di sini ada ciri-cirinya, itu pakai trik asid. Yaitu ada 1 iso dan N. Ini ciri-ciri dari alkohol primer. Contohnya itu 1 propanol. 1 propanol udah dipastikan dia masuk ke alkohol primer. Jika 1 propanol kita oksidasikan, maka akan menjadi propanal. Dan jika propanal kita oksidasikan lagi, maka akan menjadi asam propanoat. Untuk C-nya yaitu seperti ini, CCOH. Kita oksidasikan akan menjadi C-nya seperti ini, ditambah O dan H,
jika dioksidasikan lagi akan menjadi seperti ini, O dan OH. Selanjutnya, kalau ada alkohol primer maka akan ada alkohol sekunder. Yang kedua, alkohol sekunder. Untuk alkohol sekunder ini jika kita oksidasikan maka dinamakan dengan alkanon. Jika direduksikan lagi maka akan menjadi alkohol sekunder. Contohnya dengan menggunakan trik asik lagi, yaitu ciri-cirinya bukan satu dan bukan kembar. Yang kedua yaitu isopropanoat. Jadi untuk yang alkohol sekunder ini memiliki dua ciri, yaitu bukan satu dan bukan kembar, dan yang kedua isopropanoat. Contohnya yaitu 2-metil 3-heksanol. Untuk kita oksidasikan kan dia bukan satu dan bukan kembar. Di sini 2, di sini 3, berarti bukan kembar. Jadi jika dioksidasikan maka akan menjadi 2-metil 3-heksanon. Dia akan berubah menjadi anon terakhirnya. Selanjutnya yang ketiga itu alkohol tersier. Untuk alkohol tersier ini dia tidak mengalami reaksi oksidasi. Karena apa? Karena tidak akan bereaksi, tidak akan ada reaksinya. Jadi untuk trik asidnya yaitu kembar depan belakang. Apa maksud kembar depan belakang? Contoh misalnya 2-metil 2-heksanol. Kita lihat saja katanya kan kembar depan dan belakang. Di sini 2 dan di sini 2, berarti kembar. Berarti kita pastikan bahwa dia tidak mengalami reaksi oksidasi karena dia tidak akan bereaksi. Selanjutnya reaksi pada alkohol yang ketiga itu alkohol mengalami reaksi esterifikasi. Yaitu R-aksen, kita kasih R-aksen OH ditambah dengan RC, di sini O dan di sini OH, maka akan menjadi RCO R-aksen ditambah dengan H2O. Untuk trik asidnya yaitu SAMol akan menjadi il-OAT. Contoh, misalnya asam butanoat. Sini asam butanoat kita tambah dengan etil alkohol, maka akan menjadi, di sini kan SAMol, ini SAMol akan menjadi il-OAT, berarti etil butanoat
etil butanoat ditambah dengan H2O alkohol dan itu berarti H2O. Jadi untuk reaksinya seperti ini, CCOOH ditambah C2OH menjadi di sini kita bikin CC. Di sini itu OAT dan di sini il ditambah H2O. Baik, untuk reaksi yang keempat ada namanya, dihapus dulu karena nggak muat. Keempat yaitu reaksi HX PX3 PX5 yang menghasilkan alkil halida, dimana untuk X itu halogen. Contoh, misalnya ROH ditambah HX akan menjadi, di sini R dikali X pindah ke sini, R pindah ke sini, berarti RX ditambah H2O. Selanjutnya, jika ROH ditambah dengan PX3 akan menjadi tetap ya RX. Di sini R-nya ada 3, di sini X-nya ada 3, kita bikin di sini 3 dan di sini 3 agar sama kiri dan kanan, ditambah di sini hanya ada 3, H3, di sini P, O-nya juga ada 3, berarti H3PO3. Selanjutnya, jika ROH ditambah dengan PX5, maka hasilnya RX ditambah dengan RX ditambah dengan HX, lalu ditambah dengan PO X. Di sini X-nya sudah kepakai 2, berarti tinggal 3. Selanjutnya yang kelima itu alkohol bereaksi dengan H2SO4 pada suhu lebih kurang 180 derajat Celcius akan dihasilkan alkena. Sedangkan pada suhu lebih kurang 140 derajat Celcius maka akan dihasilkan ether atau alkoksi alkana. Contohnya misalnya di sini C2, C3, H7OH. Jika direaksikan dengan H2SO4 sini 140 dengan suhu 140 derajat Celcius, maka akan dihasilkan C3H7O, C3H7 ditambah dengan H2O. Di sini namanya 1 propanol dan ini berubah menjadi dipropil ether. Selanjutnya kita masuk ke tata nama alkanal atau aldehid. Tata nama alkanal atau aldehid, dimana untuk tata nama alkanal
berdasarkan UPAC, yaitu R COH. Berarti di sini penomorannya dimulai dari C, itu 1, itu dia itu pasti di nomor 1. Letaknya di ujung, sehingga angka 1 tidak boleh ditulis. Jadi yang kedua itu dia akhiran ana menjadi anal. Contoh yaitu etana berubah menjadi etanal, butana berubah jadi butanal. Contoh soal, misalnya di sini ada C-nya ada 5, 3, 4, 5, O, H. Di sini kita kasih 2, di sini kita kasih 2, dan di sini juga 2. Berarti kita cari rantai terpanjang, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini metil, ini etil, dan ini etil. Untuk namanya berarti 2,3 dietil. Tadi kan ada metilnya terletak di nomor 4 metil. Untuk 6 dinamakan dengan heksanal. Selanjutnya ada namanya tata nama trivial. Tata nama trivial atau lazim, disebut juga dengan lazim aldehid. Di sini harus kita hafal ya. Di sini namanya sangat berbeda jauh dari yang sebelumnya. Itu ada C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Ya. Itu C1, C2, C3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk C1 itu dinamakan dengan formaldehid. Formal Untuk C1 dinamakan dengan formaldehid. Untuk yang C2 dinamakan dengan asetaldehid. Dia berakhiran dengan aldehid. C3 dinamakan propionaldehid. Untuk C4 itu butiraldehid. Sangat jauh ya sama yang tata nama sebelumnya. Untuk C5 dinamakan dengan valeraldehid. Untuk yang ke-6 ada namanya caproaldehid. Untuk yang C7 enantaldehid. Untuk yang C8 caprialdehid. Untuk yang C6 tadi kan kaproal, hati-hati. Untuk yang C8 caprial.
Lalu yang C9 ada namanya pelargonaldehid. Sedangkan C10 kapraldehid. Untuk aturannya yaitu penomoran dekat dengan gugus seperti gugus COH rantai nomor 1. Lalu yang aturan yang kedua, cabang di nomor 2 itu diganti dengan alfa, sedangkan nomor 3 dinamakan beta, 4 lambda, 5 theta. Untuk contoh soal, misalnya di sini C-nya ada 5, di sini O, di sini H, di sini C, di sini C. Kita cari rantai nomor panjang. Di sini kan berarti ada 5, 3, 4, 5. Ini etil, ini metil. Tadi kan katanya untuk yang di nomor 2 dan nomor 3 itu kan diganti. 2 itu alfa, 3 beta. Jadi kita dahulukan etil. Etil terletak di nomor 3. 3 tadi kan beta, berarti dinamakan dengan beta etil. Metil terletak di nomor 2. 2 tadi kan alfa, metil. Alfa, ini juga ada di sini juga ada C-nya, berarti alfa, dimetil. Untuk rantai yang nomor 5 tadi kan namanya yaitu valeraldehid, berarti dimetil valeraldehid. Jadi ini untuk tata nama trivial atau lazim aldehid. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke yang terakhir, yaitu sifat dan reaksi aldehid. Untuk sifat-sifat aldehid, yang pertama itu sifat aldehid. Itu yang pertama, aldehid suku yang rendah memiliki bau yang menyengat. Sedangkan aldehid dengan suku yang tinggi maka akan berbau harum. Lalu yang kedua, aldehid bersifat polar, sehingga suku pendek seperti formaldehid dan asetaldehid dapat larut dalam air. Kelarutan dalam
Larutan dalam air akan menurun yaitu dengan bertambahnya rantai karbon. Jadi untuk sifat aldehid ini ada dua, yaitu aldehid suku yang rendah memiliki bau yang menyengat, sedangkan jika aldehid dengan suku yang tinggi maka berbau harum. Yang kedua yaitu aldehid bersifat polar, sehingga suku pendek seperti formaldehid dan asetaldehid dapat larut dalam air. Kelarutan dalam air akan menurun dengan bertambahnya rantai karbon. Lalu kita masuk ke reaksi-reaksi aldehid. Itu yang pertama, reaksi oksidasi aldehid, itu asam karboksilat. Contohnya anti-RCOH jika dioksidasikan maka akan menjadi HCOOH. Misalnya C3OH jika dioksidasikan maka akan menjadi C3OOH. Di sini namanya propanal dan ini namanya asam propanoat. Yang kedua itu ada namanya reaksi adisi. Reaksi adisi H2 yaitu reduksi aldehid. Contoh RCOH, jika kita RCOH ditambah dengan H2 akan menjadi H2 ini akan berpindah ke sini akan menjadi RCH2OH. Contoh misalnya propanal ditambah dengan H2 maka akan menjadi CH3 CH2 CH2OH. Di sini namanya propanal, di sini namanya 1-propanol. Selanjutnya reaksi yang ketiga yaitu reaksi aldehid dengan pereaksi Tollens, yaitu menghasilkan cermin perak. Contoh RCOH ditambah Ag2O, di sini pindahkan akan menjadi RCOOH ditambah 2Ag agar sama. Selanjutnya yang keempat ada reaksi aldehid dengan bereaksi Fehling, itu menghasilkan endapan merah bata itu dengan Cu2O. Contoh misalnya seperti ini, kita tambahkan dengan 2CuO akan menghasilkan RCOOH ditambah Cu2O. Maka ini akan menghasilkan endapan, kita muat endapan merah bata. Selanjutnya yang kelima
mengadisi HCN atau asam sianida yang akan menghasilkan senyawa hidroksinitril. Contoh, kita tambahkan dengan HCN, maka akan menghasilkan RCNOH CHCN. Contohnya misal ditambah HCN maka akan menghasilkan di sininya OH. Maka ini dinamakan dengan 2-hidroksibutyronitril. Baiklah, sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat ilmunya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.